Jumpa lagi Rehat edisi 23 Juni 2020. Dari sini, Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Kendari, tempat kebaktian Unaha. Mari bersama kita datang menghampiri hadirat Allah untuk renungan sejenak. Mari berdoa. Ya Allah, Allah pemilik kehidupan kami, terima kasih atas anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Kini ya Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Kami mau bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa arti dan makna firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita kali ini dari Yakobus pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Adapun firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kau. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, tema kita kali ini dalam perenungan Rehat edisi Selasa 23 Juni, mendekat kepada Tuhan, maka rasa takut akan hilang. Mendekat kepada Tuhan, maka rasa takut akan hilang. Saudara-saudara, lagu Dia Hanya Sejauh Doa, bisa ya kita nyanyikan sama-sama ya. Bila
kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong hidupmu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namamu, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Artinya dia sangat dekat dengan kita. Tapi bila kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan agar dia mendekat kepada kita, maka kita harus berusaha untuk mencari dia. Ketika Asaria bin Obed dihinggapi roh Tuhan, ia segera menemui Asa, Raja Yehuda. Dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 2 dikatakan, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ya, jelas. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus mencari dia dengan sungguh-sungguh. Kedekatan seseorang dengan Tuhan akan menghasilkan sukacita yang luar biasa. Sebab dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Daud berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Daud memiliki hubungan yang sangat karib dengan Tuhan, sehingga ia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saudara-saudara, Daud merasa bahwa di setiap kesesakan yang dia alami, pertolongan Tuhan sangat-sangat terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu Daud memberi nasihat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan percayalah kepadanya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara-saudara, banyak sekali orang terlalu terpengaruh dengan masalah yang dialami dan juga persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Akibatnya mereka mulai lupa untuk hidup dekat dengan Tuhan, malah seringkali lebih jauh dari Tuhan, dan semakin terbelenggu oleh rasa takut, khawatir. Ingat, barang siapa yang lengah akan menjadi sasaran empuk dari si iblis. Jadi saudara-saudara, dunia saat ini dipenuhi oleh ketakutan, dan kadang-kadang
orang Kristen pun merasa takut. Jujur kita akui, adalah mudah bagi kita terjatuh dalam perasaan takut, karena seringkali pandangan mata kita selalu tertuju pada keadaan yang sedang terjadi. Karena itu marilah melihatnya di dalam terang firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nyatakanlah itu dengan penuh kesungguhan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Allah pemilik kehidupan kami, bahwa Engkau senantiasa mengajak kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Bahwa kami tak mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Karena itu ingatkan kami, sadarkan kami bahwa di luar pertolongan Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Karena itu berkenanlah ya Tuhan kepada kami sekalian. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.